Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Nizar dan NPM 2578 dari kelas TRI 2A. Pada video ini saya akan mengerjakan hands-on dari NetAcad pada modul 1.5.5. Di sini ada paket tracer network representation. Kita langsung ke instruksinya. Yang pertama adalah identify common component of a network as represented in packet tracer. Oke. Oke, di sini ada icon. Di sini jawabannya adalah yang pertama itu ada seperti routers, terus switch, hubs, wireless device, kemudian ada security device atau firewall. Kemudian kita list intermediary di kategori without without entering to the internet called how many icons in the topology represent endpoint device. Only one connection leading to them. Oke, untuk itu jawabannya biasanya berjumlah 15 atau 16 device. Misalnya di sini ada laptop, kemudian PC, tablet, kemudian ada IP phone, dan lain-lain. Oke, selanjutnya without counting the two clouds, how many icons in the topology represent intermediary device multiplier? Oke, untuk intermediary device sendiri itu contohnya seperti router, switch, uh, ya kalau yang di sini contohnya seperti router dan switch. Kemudian how many end device are not desktop computer? Untuk berapa banyaknya? Biasanya ada 8 device seperti laptop, server, printer, dan IP phone. Kemudian ada how many different types of media connection are used in this network topology. Kalau di topologi ada 4 jenis kabelnya ya. Untuk kabelnya itu yang pertama ada kabel apa ini namanya, serial, kemudian ada kabel konsol, kemudian ada kabel strike, cross. Nah itu ya, yang biasanya digunakan. Oke, ke part 2. Explain the purpose of the device. In packet tracer, only the server PT device can act as a server. Desktop or laptop PCs cannot act as a server. Based on your studies so far, explain the client-server model platform and internet search if needed. Dibutuhkan. Oke. Jawabannya adalah dalam model client server. Server adalah perangkat penyedia layanan seperti contohnya kayak web, email, atau file. Sedangkan klien adalah perangkat atau contohnya kayak user atau pengguna yang mengirimkan permintaan layanan kepada server melalui jaringan. Nah, jadi untuk klien itu kayak dia meminta misal dia meminta atau request, sedangkan server itu yang memberi layanan atau yang menerima requestnya. Dan list at least two function of intermediary device. Jawabannya yaitu menghubungkan kembali dan memancarkan ulang sinyal data atau regenerate sinyal data. List at least two criteria for causing a network media type.
at least 2 ya. Biasanya jarak maksimum yang bisa dijangkau oleh media tersebut tanpa penurunan kualitas. Kemudian ada biaya komponen dan instalasi kabel. Kemudian lingkungan tempat media akan dipasang, apakah banyak gangguan atau tidak. Ya, pertiga, compare and contrast LANs and WANs. Artinya kita melakukan perbandingan apa ya? Antara LAN dan WAN. LAN itu biasanya mencakup area yang lebih kecil dibanding WANs. Contohnya kalau LAN itu kayak di jaringan skala kecil kayak rumah atau di sekolah, kampus. Nah, kalau WAN itu sendiri biasanya digunakan untuk jaringan skala besar, contohnya kayak antar negara atau antar benua. Kemudian in the packet tracing network, how many ones do you see? One biasanya contohnya kayak internet dan intranet. Kemudian how many lines do you see? Berapa banyak jenis yang kamu tahu? Biasanya ada 3 LAN, yaitu home office, central, and branch. Nah, nih seperti pada contohnya ini ya, home office, central, branch. Dan the internet in this packet tracing network is overly simple and does not represent the structure and form of the real internet. Briefly describe the internet. Oke. Internet adalah sistem jaringan komputer global yang saling terhubung. Jaringan dari jaringan yang menggunakan protokol standar TCP or IP untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Kemudian, what are some of the common ways home user connection to the internet? Jawabannya kayak kabel koaksial, kemudian DSL atau digital subscriber line, kemudian ada fiber optik, kemudian ada seluler 4G atau 5G, and satellite. Dan ada what are some common methods that business use to connect to internet in your area? Jawabannya seperti DDL, DLL, Metro Ethernet, Business, DSL atau fiber, dan broadband satelit bisa melalui contohnya kayak satelit, kemudian VPN melalui koneksi broadband komersial. Oke, di sini kita masuk ke challenge question ya. Selanjutnya di sini kita disuruh membuat dua buah kayak WAN yang saling terhubung gitu ya. Oke, langsung saja kita ke ini. Di sini kita menggunakan dua router, kemudian kita juga menggunakan dua switch. Jadi saya menggunakan switch PT. Kemudian kita menggunakan dua buah PC saja ya. Nah, jadi untuk challenge-nya ini kita akan mencoba ping PC ini ke sini melalui PC 8. Dari PC 11 kita coba ping PC 8, dari PC 8 kita coba ping ini, kemudian ini. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Kabelnya sendiri untuk router ke routernya kita menggunakan kabel serial. Menggunakan kabel serial.
atau kabel otomatis saja ya, nggak apa-apa, sepertinya sama aja ya. Untuk si switchnya kita pakai kabel biasa atau kabel strike. Ini benar ya enggak ya, kayaknya nggak bisa deh. Ini kita kabel, oh ini bisa. Oke, selanjutnya kita coba lakuin konfigurasi rotornya ya. CLI, kemudian kita N, dan kita masukin konfigurasinya. TSE 2011. Oh, salah salah. Oke, dan kita masukin IP-nya 10.10.10.1 255.255.0, dan kita enter, dan kita no sh, kemudian kita exit. Ini kita tambahkan lagi, yaitu in a 0/0, masukin IP-nya itu 92.168.10.1 255.255.255.0. Oke, kemudian sini kita keluar dulu. Setelah itu kita apa namanya, ini tadi router 1 ya. Nah, kita konfigurasi router yang seberangnya sama saja ya, karena kita ubah IP-nya. IP addressnya 10.10.10.2 255.2.0. Oh, ada salah. Aduh, salah apa ya? Hmm. Terus lagi ke 0/0, tambahkan IP-nya.
titik 20 titik 1 255 titik 255 titik 0. Oke, keluar. Oke, nanti kita lakukan IP route untuk agar kedua router itu dapat terhubung ya, untuk menghubungkan kedua routernya. Kita masukkan IP router seberangnya 168 titik, terus ini kan router 2 berarti router 10 titik 1. Kemudian 255 titik 255 titik 2 dan 10 titik 10 titik 10 titik 1. Oke. Oh, nah. Kita masukin 0. Kita masukin 0. Oke. Dan kita konfigur IP route juga yang router kedua ya. IP route 192.168.20.0, kemudian 255.255.255.0, 10.10.10 titik tadi 1 berarti ini titik 2. Oke, udah. Kemudian kita coba konfigurasi IP pada PC nya itu 192.168 titik tadi 10 titik 2 dan tulisannya 92.168.10.1. Dua titik 168 titik 10 titik 3 192.168 titik 10 titik 4 4 titik 2. Ya, yang di sini 92.168 titik 20 titik 2. Kita salin aja nih. Sekarang kita coba ping ya. Coba ping. Tes koneksi pada 192.168.20 titik. Apakah bisa?
Nah, oke, di sini bisa ya kita saat kita ingin melakukan koneksi pada PC satu ke PC seberangnya, itu kita bisa ya. Sekarang kita coba PC yang ini, apakah dia juga bisa. 10 titik misalnya tadi ada di 3. Kita tunggu, emang agak lama deh ya. Apakah ada bisa? Oke, sepertinya ada kesalahan ya. Entah itu salah IP-nya. Pin 192.168.20. Titik, kita coba 2. Ini emang ada masalah. Sekarang kita coba lihat IP ini. Kedua, kita coba dari sini tapping juga 8.10.2. Titik 10. Oh, dia langsung bisa. Oh, sebenarnya ada salah nulis IP ya. Oke, sebenarnya ini udah bisa terhubung ya. Kan cara selesai. Oke, sepertinya cukup sekian video hands-on dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.